Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Dila dalam pembelajaran karakter pilar yang keempat, yaitu sopan santun, hormat, dan patuh. Nandaku yang soleh-soleha, apa sih yang sebenarnya yang dimaksud dengan sopan santun itu? Nah, sopan santun itu tiada lain adalah sikap dan perilaku yang ramah terhadap orang lain. Apa sih yang dimaksud dengan ramah itu? Anandaku yang soleh-soleha bisa melihat bagaimana perasaan kalian ketika kalian bertemu dengan teman yang baik dan bagaimana perasaan kalian ketika bertemu dengan teman yang jahat. Pasti ada yang berbeda di antara kedua perilaku tersebut. Ketika kita bertemu dengan teman kita yang baik, kita akan merasa senang sekali. Namun ketika kita bertemu dengan teman kita yang jahat, yang selalu menyakiti kita, yang selalu berbuat kejahatan terhadap kita, maka kita akan merasa tidak enak, merasa jengkel, dan merasa ingin menghindarinya. Ketika kita ramah terhadap orang lain di sekeliling kita, maka mereka akan merasa tenang dan nyaman berada di samping kita, tidak merasa ingin cepat-cepat berlalu dari hadapan kita. Nah, anandaku yang soleh-soleha, hal inilah yang harus kalian miliki di setiap kali kalian bertemu dengan orang lain di sekeliling kalian. Sebagai seorang muslim dan muslimah, sikap sopan santun ini haruslah kita tanamkan dalam diri kita, karena ini yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika berinteraksi dengan orang lain. Ada 3 kunci dalam bersikap. Yang pertama, senyum. Nah, anandaku yang soleh-soleha, setiap bertemu dengan orang lain, yang pertama yang harus dilakukan adalah tersenyum. Yang kedua adalah mengucapkan salam, karena sebagai seorang muslim mengucapkan salam itu adalah kewajiban kita, karena di dalam salam kita mendoakan saudara-saudara kita. Dan yang ketiga adalah sapa. Nah, dengan sapa ini kita bisa berinteraksi dengan baik kepada orang lain. Selain senyum, salam, dan sapa, anandaku yang soleh-soleha harus mengetahui ada 3 kata ajaib yang sangat-sangat ajaib yang harus dimiliki oleh seorang anak yang soleh dan soleha. Apa itu? Apakah anandaku yang soleh-soleha mengetahui apakah kata ajaib tersebut? Kata ajaib itu tiada lain dan tiada bukan adalah yang pertama, meminta tolong, yang kedua, meminta maaf, dan yang ketiga, berterima kasih. Nah, ketiganya ini sangat-sangatlah anandaku yang soleh-soleha perlu miliki, karena ketiga kata ini adalah kunci dalam pertemanan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ketika anandaku yang soleh-soleha menginginkan sesuatu, maka mulailah dengan kata tolong. Misalnya ketika ananda ingin dibuatkan makanan oleh ayah dan bunda kalian di rumah, mintalah pertolongan. Misalnya dengan kata, tolong buatkan saya mie goreng bunda. Nah, anandaku yang soleh-soleha perlu membiasakan kata tolong tersebut terucap dalam bibir kita. Dan setelah kita menerima pertolongan dari orang lain, maka ucapkanlah terima kasih kepadanya. Dan ketika anandaku yang soleh-soleha tidak sengaja berbuat kesalahan kepada orang lain, maka jangan segan-segan dan sungkan-sungkan untuk meminta maaf kepadanya, karena meminta maaf adalah sangat perbuatan yang paling baik dan ganjarannya sangat besar di sisi Allah. Sifat terakhir yang perlu dimiliki oleh anandaku yang soleh-soleha di rumah adalah hormat dan patuh kepada orang lain, baik itu guru, orang tua, atau orang yang lebih tua daripada usia kita. Anandaku yang soleh-soleha ini adalah poin yang utama yang harus kita miliki. Contoh perilaku menghormati yaitu apabila kita bertemu orang
yang lebih tua, ketika kita dalam keadaan berkendara, maka kita akan mendahulukan orang yang lebih tua daripada kita. Yang kedua, kita senantiasa harus sayang kepada kedua orang tua kita, mematuhi segala perintah kedua orang tua kita, dan menyayangi mereka sepenuh hati kita. Sikap menghormati dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tidak mengolok-olok teman, menerima segala kekurangan teman, dan mempergauli teman-teman dengan baik. Mereka harus dihargai. Nah, anandaku yang soleh-soleha, dalam pergaulan kita sehari-hari, kita tidak boleh memilih-milih teman. Dan kita juga harus mematuhi segala perintah yang ada di lingkungan sekolah, rumah, maupun di lingkungan masyarakat kita. Orang bijak mengatakan, orang lain akan menghormati kita apabila kita dapat menghormati diri sendiri. Nah, anandaku yang soleh-soleha di rumah, apabila kalian ingin mendapatkan penghormatan dari orang lain, maka terlebih dahulu yang harus kalian lakukan adalah menghormati diri kalian sendiri. Nah, hal ini sangatlah dibutuhkan dalam keseharian kita. Tugas anandaku yang soleh-soleha di rumah adalah yang pertama, buatlah penilaian diri sendiri terkait penerapan sikap sopan santun, hormat, dan patuh. Dan yang kedua, buatlah buku pertemanan yang berisi minimal 10 nama teman yang ananda miliki. Tuliskan sifat dan karakternya masing-masing. Nah, anandaku yang soleh-soleha, semoga tugas ini bisa memberikan pelajaran berharga buat kita dan bisa menjadi bahan introspeksi diri kita masing-masing. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa menyambungnya kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.